Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvara Maida Yuswadi, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan memaparkan hasil bab 1 sampai dengan bab 3 saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Latar belakang dari masalah pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting untuk terjadinya perkembangan peserta didik. Karena itu, pelaksanaan pendidikan bertujuan sebagai wadah untuk peserta didik mencapai perkembangannya. Untuk itu, pemerintah telah memberikan aturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Hal tersebut dibuat karena tujuan pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan bimbingan di sekolah tingkatan menengah. Di luar dari aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pelaksanaannya, bimbingan dan konseling memang sangat diperlukan di sekolah dasar. Karena dinilai bisa membantu peserta didik mencapai perkembangannya secara optimal baik dalam hal akademik, non-akademik maupun kepribadiannya. Serta dapat dilihat dari kebutuhannya di masa pertumbuhan dan perkembangan melalui bimbingan belajar. Melihat dari aspek tersebut, bentuk pelaksanaan pelayanannya perlu disesuaikan, karena fokus utama pada bimbingan konseling di pendidikan dasar lebih menekankan pada perkembangan diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi kepada orang lain. Maka dari itu, kesiapan guru menjadi tolak ukur untuk pelaksanaannya. Tapi yang menjadi permasalahan yakni kurangnya sumber daya pada bidang bimbingan dan konseling ini. Karena rata-rata kurangnya pengetahuan dan guru kelas membuat pelayanan itu terhambat. Selain itu, peran guru juga harus diimbangi oleh kesiapan staf sekolah lain dalam pelaksanaannya. Karena tidak akan tercapai dengan maksimal apabila sistem pelayanan tidak seluruhnya siap, serta kerjasama dengan orang tua menjadi kesinambungan untuk hasil yang optimal. Salah satunya dapat merubah mindset orang tua terhadap konseling dengan menyampaikan bahwa aspek-aspek kepribadian dan sosial anak juga perlu ditinjau untuk mengetahui apa yang telah menghambat dan mendukung proses belajar si anak. Jadi yang melatar belakangi judul saya nih sebuah keharusan tentang adanya pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar. Mengapa demikian? Ya memang sudah ada aturan dari pemerintah juga kan. Di samping itu bentuk pelaksanaannya yang berbeda di sekolah-sekolah menengah. Membuat saya ingin sekali meriset tentang bagaimana pelaksanaannya, karena yang difokuskan kan adalah tentang pencapaian perkembangan peserta didik. Maka dari itu, apakah sudah relevan dari sumber dayanya, dari tenaga pendidikannya tentang pelaksanaan bimbingan konseling ini? Karena kita lihat sendiri kan masih banyak yang belum ataupun yang sudah tetapi tidak relevan tentang tenaga pendidikannya, bukan melatar belakangi pendidikan tentang bimbingan konseling. Selanjutnya, fokus penelitian ini masih kurangnya tenaga pendidikan yang relevan di bidang konseling, kurangnya pengetahuan guru kelas serta staf sekolah dalam pelayanan konseling. Ketiga, ada konteks hambatan tersebut bisa ditanggulangi oleh adanya sosialisasi tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD. Jadi menurut saya bisa diatasi dengan adanya sosialisasi tentang bimbingan konseling ini di sekolah dasar, walaupun guru kelas nantinya yang akan memegang, meskipun harus tetap ada guru yang relevan. Yang keempat, ada keterkaitan orang tua menjadi peran yang penting untuk pelaksanaannya. Tentang pertanyaan penelitian, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan guru kelas sebagai konselor di sekolah? Karena ditinjau kurangnya guru yang relevan di bidang konseling tersebut. Bagaimana tanggapan staf sekolah tentang adanya bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dan apakah kemampuan orang tua menjadi salah satu hasil yang optimal untuk keterlangsungannya bimbingan dan konseling di sekolah dasar? Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan segala keterbatasan dan hambatan, serta tanggapan orang tua mengenai perannya yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar tersebut. Dan diharapkan penelitian ini menjadi salah satu pemicu sekolah-sekolah dasar lain untuk mengadakan layanan konseling yang memang tujuan saya yang memang belum ada dan belum sama sekali, dan tidak ada sama sekali yang belum melaksanakan bimbingan konseling ini.
baik dari guru kelasnya, baik maupun ada tenaga pendidik yang relevan tapi tidak mengadakan ini. Menurut saya ini hal penting yang perlu saya cari tahu. Manfaat penelitian saya bagi dua, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pemahaman guru-guru kelas tentang bimbingan dan konseling di SD, serta mengetahui bagaimana pelaksanaannya jika memang di sekolah tersebut sudah mengadakan layanan konseling tersebut. Yang kedua, ada manfaat empirik. Manfaat empirik pada penelitian kali ini dapat berdasarkan peneliti, program studi, guru kelas, sekolah, orang tua. Dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya memperoleh data yang luas dan diharapkan bisa menyempurnakan tentang penelitian ini. Bagi program studi, semoga bisa menjadi pelengkap karya ilmiah yang ada di program studi serta dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagi guru kelas, saya sendiri mengharapkan bisa menjadi masukan serta pembelajaran tersendiri bagi guru-guru kelas mengenai pentingnya pelaksanaan bimbingan konseling bagi anak-anak usia dasar. Bagi sekolah, semoga dapat bermanfaat bagi sekolah sebagai masukan serta menambah ilmu untuk staf sekolah lainnya yang bagaimanapun tentang pelaksanaan ini memang penting dan harus diketahui oleh seluruh staf sekolah, bukan hanya guru kelas saja kalaupun memang mau mempelajari lagi. Yang terakhir ada orang tua. Orang tua diharapkan bisa menjadi referensi tentang apa yang dibutuhkan anaknya untuk perkembangan serta pendidikannya kelak. Selanjutnya ada bab 2, masuk ke kajian teori. Yang pertama ada deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang pertama, saya akan memberitahu definisi bimbingan konseling. Bimbingan adalah salah satu bidang terprogram dari dunia pendidikan yang dituju untuk perkembangan siswa mencapai hasil yang lebih optimal. Sedangkan konseling adalah sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan agar seseorang bisa mengenali dirinya, mengambil keputusannya sendiri atas dasar tanggung jawab terhadap masalahnya. Jadi definisi bimbingan konseling tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang berdasarkan filsafat dan agama serta didukung oleh satu kesatuan ilmu pendidikan menjadikan layanan bagi peserta didik agar mereka sendiri mampu berkembang dalam kehidupannya secara optimal sekaligus dapat menghadapi permasalahan yang kemungkinan akan dihadapinya secara mandiri. Jadi kelak anak ini bisa berkembang dan memahami masalah-masalahnya dan bertanggung jawab. Tetapi kami dalam prosesnya guru tetap sebagai monitor gitu, selalu ada di setiap apa yang akan dia putuskan, dan jika memang dia ada masalah dia bisa menghadapinya sendiri, tapi tetap guru yang tempatnya dia untuk bercerita dan guru bisa mencari solusinya. Tujuan dari bimbingan konseling di sekolah dasar, secara garis besar bimbingan konseling di sekolah dasar memang memiliki tujuan khusus dalam program pendidikan, bukan hanya mengembangkan diri peserta didik saja, tetapi ada sasaran yang harus dimiliki peserta didik, yaitu menghadapinya secara mandiri. Namun bukan bermaksud untuk dilepas, akan tetapi guru tetap memiliki peran dalam prosesnya. Itu dia tujuannya yang tadi seperti saya bilang, guru tidak akan melepas ini semua, tapi guru tetap mendampingi dalam prosesnya. Jadi kelak akan mereka bisa menghadapinya jika memang nanti dia sudah memasuki masa-masa remaja, dewasa, dan sebagainya. Seperti tujuannya ini contohnya seperti anak mampu menyusun rencana untuk masa depannya. Jadi dia bisa merencanakan sendiri, tapi tetap bertanya apakah ini baik atau tidak dan mencari solusinya, dan mendapatkan solusinya bisa dia bertanya kepada guru dan orang tua sebagai pendampingnya.
Selanjutnya, mampu mendorong diri sendiri mencapai potensinya secara optimal. Selanjutnya, bisa beradaptasi dengan segala lingkungannya, serta bisa menangani kesulitan dan hambatan yang ada dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu mendorong anak agar mampu mengenali diri sendiri, agar mampu mengenali dirinya sendiri serta lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan sendiri itu mendukungnya agar mampu menyelesaikan masalah yang menghambat perkembangan untuk diri anak. Yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan dapat membantu anak menangani permasalahannya. Yang keempat ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi sendiri membantu anak mendapatkan pembelaan atas hak dan kepentingannya yang kurang diperhatikan. Jadi mereka tetap dalam kondisi yang mungkin seharusnya dia benar, itu haknya dia, tapi dipandang salah dan itu menjadi masalah. Itu kita sebagai guru ataupun orang tua bisa membantu membela ya, karena memang posisinya dia benar. Yang keempat ada karakteristik tentang bimbingan konseling di sekolah dasar. Karena secara resmi pemerintah telah mengesahkan aturan tentang adanya pelaksanaan bimbingan konseling di SD dan bentuk pelaksanaannya pun yang berbeda dengan sekolah menengah, maka dari itu ada beberapa faktor karakteristik yang membedakannya. Nah, yang pertama ada bimbingan di sekolah dasar lebih menitik beratkan peran seorang guru dalam fungsinya. Inti dari bimbingan lebih memfokuskan kepada pengembangan diri, pemecahan masalah, serta kemampuan siswa untuk berhubungan kepada orang lain. Yang ketiga ada peran orang tua lebih dominan, karena pentingnya pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak. Karena orang tua yang lebih lama waktunya dan yang lebih tahu bagaimana karakter anak. Jadi orang tua memang memiliki peran yang dominan di sini di dalam pelaksanaan ini. Mampu memahami kehidupan anak yang terbilang beragam serta unik. Karena setiap anak memiliki pemikiran berbeda-beda. Mampu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kematangan pemahaman dan penerimaan diri, dan mampu paham atas kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jadi dia bisa tahu nih apa yang saya punya, kelebihan apa, kekurangan apa, dan itu sendiri karena anak-anak usia dasar belum paham akan kekurangan dan kelebihannya, kita sebagai orang yang membimbing, baik guru kelas maupun orang tua kelak gitu ya, bisa memberitahu kalau ini kamu gini, kalau ini gini. Jadi karakteristiknya di bimbingan konseling di SD seperti itu. Yang terakhir ada program bimbingan ini mampu meyakinkan bahwa anak usia sekolah dasar adalah tahapan terpenting dalam perkembangan anak. Makanya dibutuhkan arahan untuk untuk pelaksanaannya. Selanjutnya ada urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar. Peserta didik memerlukan layanan khusus agar mampu mencapai target perkembangan, dan tugas sekolah memfasilitasi itu. Karena nggak belakangan ini sih, memang dari dulu sebenarnya semakin banyak hambatan peserta didik untuk mencapai potensinya untuk memahami diri. Dari situ bisa saja perkembangan karakternya kelak akan tidak terarah. Selain itu, mereka tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri dan membuat mereka bergantung pada orang lain, terutama orang tua dan guru kelasnya. Jadi dia akan selalu ketergantungan jika memang ini tidak ditanggapi dan dilaksanakan. Karena memang pelaksanaan bimbingan konseling ini benar-benar menurut saya untuk usia anak sekolah dasar sangat-sangat dibutuhkan agar semuanya bisa terarah dan anak tersebut mampu mengendalikan dirinya kelak saat dia remaja nanti. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dibuat oleh Bapak Maliki pada tahun 2015 dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Mataram dengan judul Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar atau Suatu Pendekatan Imajinatif. Yang kedua, saya mencari dari buku yang dibuat oleh
Dr. Fenty Hikmawati MSI pada tahun 2016 yang berjudul Bimbingan dan Konseling yang edisi revisi. Yang ketiga ada penelitian yang dibuat oleh Bapak Haji Kamaludin pada tahun 2011 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan judul Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Pertama ada alur penelitian. Untuk melakukan penelitian ini, saya sebagai peneliti telah merancang alur penelitian agar kelak proses penelitian berjalan dengan lancar. Karena berhubung keadaan masih tidak memungkinkan untuk melakukan survei, apalagi observasi langsung ke sekolah, karena pembelajaran pun masih daring, sekolah-sekolah masih tutup, maka dari itu saya sebagai peneliti baru bisa merancang dari alur penelitian ini. Rancangan pertama saya akan meriset terdahulu untuk mencari suatu masalah untuk ditekuni sebagai bahan penelitiannya, kemudian mengidentifikasi masalah sekaligus studi pustaka dengan mencari buku, jurnal, dan lain-lain sebagai sumber teori untuk membantu penyusunan agar lebih relevan lagi. Setelah saya mengidentifikasi masalah, maka peneliti saya sendiri menetapkan tujuan penelitiannya. Setelah itu mencari tempat sesuai dengan rancangan yang sudah saya tentukan. Jika memang kondisinya sudah memungkinkan ya, saya sebagai peneliti akan datang dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, saya akan mengumpulkan data. Pengumpulan data ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah itu, agar lebih relevan, saya akan meneliti ke beberapa sekolah, 2 atau 3 sekolah dari rancangan saya ya. Karena saya di sana akan mencari sekolah yang memang sudah melaksanakan bimbingan konseling dan sekolah yang belum sama sekali melaksanakan, dan ketiga yang memang mau akan melaksanakannya tetapi masih belum ada tenaga pendidikan yang relevan. Dan yang selanjutnya sekolah data, dan selanjutnya setelah data sudah terkumpul, saya akan menyaring semua data untuk menganalisis dan dicari kesimpulannya. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Ya, karena berhubung kondisi yang masih kurang memungkinkan untuk survei langsung ke tempat, bahkan saya sendiri belum bisa sama sekali untuk merancang sekolah itu. Maka dari itu saya belum bisa memastikan tempat yang akan saya observasi, tempat yang saya akan riset, dan lain-lain. Tapi saya telah memiliki rancangan untuk waktu penelitian. Kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan itu penyusunan bab 1 hingga bab 3 yang memang masih rancangan. Pelaksanaannya mulai dari Desember 2020 hingga Januari 2021. Selanjutnya ada penyusunan instrumen yang saya kerjakan di tahun 2021 di bulan Januari. Selanjutnya kelak akan ada observasi, analisis data dan observasi, dan finalisasi. Selanjutnya ada latar penelitian. Dalam penelitian ini, saya sendiri peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan kasus yang sebenar-benarnya agar studi kasus yang diperoleh lebih spesifik dan menghasilkan data yang relevan untuk diabsahkan. Yang selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Menggunakan metode studi kasus, saya sendiri sebagai cara penyelesaian penelitiannya dengan mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, sehingga tidak melibatkan angka namun lebih kepada proses dan maknanya. Data yang diperoleh juga bisa saja didapatkan dari jurnal, wawancara, catatan selama observasi langsung, foto, dan lain-lain, dan dokumentasi lainnya. Ya, sama dengan jenis-jenis penelitian lain, penelitian ini dilakukan berdasarkan pemerolehan data secara kehidupan nyata sesuai dengan pengalaman atau yang sedang terjadi. Maka dari itu, agar semua data yang diperoleh itu relevan, saya telah merancang pengumpulan data dengan cara menggabungkan studi pustaka dengan studi lapangan agar sesuai dan lengkap. Sendiri peneliti memiliki peran yang penting melakukan penelitian di tempat yang akan ditentukan dan melakukan proses pengumpulan data dengan informan sebagai sumber data utama. Peneliti memiliki peran sebagai pembuat rencana, pengumpulan data, pengolah data, sampai jadi hasil penelitiannya dan peneliti tersebut disahkan.
Selanjutnya ada data dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data-data kualitatif dengan cara diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang akan diperoleh secara langsung oleh informan di tempat. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen yang berasal langsung dari sumbernya. Jadi data itu datang langsung dari sumbernya tapi lewat dokumen-dokumen. Selanjutnya ada sumber data. Untuk sumber data akan mengambil data dengan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilannya akan dipilih berdasarkan orang yang paling relevan dengan judul, karena dianggap akan memiliki data yang sesuai dengan harapan peneliti. Karena kan peneliti ini diambil secara studi kasus dengan kejadian yang nyata. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam hal ini saya akan melakukan teknik dan prosedur pengumpulan data dengan 5 tahapan. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus merupakan tahapan yang dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa data dari sumber kepustakaan. Yang kedua ada observasi. Observasi merupakan peneliti yang akan melakukan pengamatan detail untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara adalah kegiatan pertemuan yang akan dilakukan oleh peneliti dan sumber, yang dimana peneliti akan menanyakan segala macam tentang judul ini dan akan mendapatkan hasil yang relevan dari orang yang relevan. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan tahapan pelengkap dari segala tahapan ini, dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Kegiatan ini dapat berupa foto, video, maupun momentum dari seseorang. Yang selanjutnya ada triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara digabungkan, yang bersifat menggabungkan berbagai pengumpulan data. Jadi data-datanya ini dikumpulkan, lalu data ini diperoleh dan bisa disaring lalu disimpulkan lagi. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan tahap penulisan laporan data. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Dari pemeriksaan keabsahan data dalam teknik pengumpulan data kualitatif, pemeriksaan keabsahan data ini dibagi menjadi dua. Triangulasi yaitu merupakan pengumpulan data dengan informan yang berbeda atau dari sumber data yang berbeda. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh. Yang kedua ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk memeriksa data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber yang sama tetapi tekniknya yang berbeda. Sekian, terima kasih yang telah menonton. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya yang telah menonton, dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya mention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga saya bisa dapat hasilnya yang memuaskan ya teman-teman.